Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi PTDA di minggu ke-13, yaitu materinya mengenai motion and vibration measurement. Nah, kelompok 7 sendiri ini beranggotakan Tegar Aryo Seno dengan NIM I04201138. Kemudian saya sendiri, Alfat Farisi Kusuma Mantan dengan NIM I042013. Kemudian Syarif Abdul Razak dengan NIM I04201137. Dan juga Yokanan Gusino Jintu dengan NIM I04201148. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai introduction atau pengenalan dari motion and vibration measurement. Nah, pengukuran motion dan vibrasi ini cukup penting. Nah, besaran yang kita inginkan biasanya itu berupa kecepatan, percepatan, atau amplitude getaran. Nah, hal tersebut ini kemungkinan akan berguna dalam memprediksi suatu kegagalan pada suatu mesin atau berguna dalam menganalisis mengurangi getaran struktur atau tingkat kebisingan. Nah, masalah utama dalam penentuan pengukuran gerak atau getaran adalah dalam menentukan besaran yang sesuai dengan mengacu pada keadaan tertentu, seperti kecepatan dan juga perpindahan. Ya, terima kasih teman saya Alfat atas penjelasan introduction-nya. Selanjutnya akan saya lanjutkan di subbab kedua, yaitu tentang two simple vibration instrument atau dua instrumen getaran sederhana. Nah, dalam subbab kedua ini terlihat seperti dua gambar ini, di mana gambar yang sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri ini itu adalah gambar dari baji sederhana sebagai perangkat untuk pengukuran perpindahan amplitudo. Lalu pada gambar sebelah kiri yang A ini itu baji saat di dinding pada saat diam, dan di gambar B ini adalah baji di dinding pada saat motion atau terdapat pergerakan. Pada jarak tertentu ketebalan baji sama dengan amplitudo ganda gerakan. Dalam jarak tertentu ini terdapat persamaan amplitudo yang berlaku, yaitu seperti persamaan yang di sebelah kiri bawah ini. Lalu di mana X adalah jarak tertentu, ketebalan baji dan theta adalah total sudut yang termasuk ke dalam baji. Pengukuran ini biasa digunakan untuk amplitudo lebih dari 0,08 mm. Lalu di sebelah kanan ini itu terdapat gambar dari perangkat pengukur frekuensi getaran sederhana, yaitu balok cantilever. Balok cantilever yang digunakan sebagai perangkat pengukur frekuensi. Pada gambar A di sebelah kanan ini itu tidak ada vibrasi atau vibrasi lain daripada omega n, dan pada gambar B itu terdapat vibrasi pada saat omega n. Balok cantilever kecil yang dipasang pada balok ditempatkan pada permukaan yang bergetar, dan beberapa metode yang sesuai ada untuk memvariasikan panjang balok. Ketika panjang balok diatur dengan benar sehingga frekuensi alaminya sama dengan frekuensi permukaan yang bergetar, kondisi resonansi di gambar B akan dihasilkan. Terdapat persamaan frekuensi natural dari balok, yaitu sebagai berikut. Ini merupakan rumus atau persamaan dari frekuensi natural dari balok yang ada di sebelah kanan bawah ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang mengenai principle of the seismic instruments. Nah, apa sih prinsip alat seismik itu? Nah, fungsi dari alat seismik itu ada untuk pengukuran perpindahan atau percepatan dengan pemilihan kombinasi massa, pegas, dan peredam yang tepat. Secara umum, massa besar dan pegas lunak diinginkan guna untuk pengukuran perpindahan getaran, sementara massa yang relatif kecil dan pegas kaku digunakan untuk indikasi percepatan. Nah, dari hukum Newton 2 sendiri mengenai gerak, maka akan didapatkan rumus ini m(d kuadrat x2 per d kuadrat plus c dx2 per dt plus kx2 sama dengan c dx1 per dt plus kx1. Nah, diasumsikan kembali gerakan getaran harmonik terkesan pada instrumen sedemikian rupa sehingga, nah ini adalah gambar dari skematik dari seismic instrument.
Nah, kemudian perpindahan relatif adalah yang terdeteksi oleh transducer yang digunakan pada gambar 11.3 dengan mensubstitusikan dua persamaan sebelumnya, maka bisa didapatkan di sini. Kemudian kita bisa dari rumus Gauss-5 ini kita bisa mencari rumus Gauss-6 di mana frekuensinya adalah sebelah sini, di mana sebelah ini ya, di mana C per CE itu kurang dari 1. Kemudian sudut fase yang diberikan itu sebesar theta sama dengan tan-1 C omega 1 per K M kali omega 1 kuadrat. Nah, amplitudenya adalah sebesar ini. Nah, kemudian untuk mencari frekuensinya kita bisa menggunakan rumus atau perawatan koefisien damping kritis. Nah, rumusnya adalah WN sama dengan akar K per M, C sama dengan 2 akar MK. Nah, sudut fase yang didapatkan sehingga sudut fase yang dapat dituliskan dengan ini. Nah, kekuatan pengukuran yang diantisipasi kemudian dapat dihitung untuk sebagai frekuensi di mana amplitude percepatan getaran input adalah sebesar ini. Nah, pada gambar di samping memiliki sebuah plot sebesar ini yang menunjukkan respon percepatan tak berdimensi. Jadi dengan mengukur X2 min X1 kita dapat mengukur percepatan input A. Umumnya kinerja yang tak memuaskan diamati pada rasio frekuensi di atas 0,4. Oleh karena itu untuk pengukuran akselerasi bisa beroperasi pada frekuensi yang jauh lebih rendah daripada frekuensi Lamy. Berbeda dengan wilayah operasi yang diinginkan untuk pengukuran amplitudo. Nah, instrumen seismik juga dapat digunakan untuk pengukuran kecepatan getaran dengan menggunakan pick up magnetic variable reluktansi sebagai transducer penginderaan. Output dari pick up seperti itu akan sebanding dengan amplitudo kecepatan relatif, yaitu kuantitas dengan rumus ini. Kemudian respon transien instrumen seismik diatur sebagai oleh istilah pelurusan eksponensial. Konstanta waktu untuk istilah ini dapat diambil sebagai T sama dengan 2M per C. Atau dalam hal frekuensi alami dan rasio redam kritis itu T sama dengan 1 per omega N C per CC. Respon transient spesifik dari sistem instrumen seismik juga merupakan fungsi dari jenis sinyal input, yaitu apakah itu fungsi langkah, fungsi harmonik, fungsi rem, dan lain-lain. Oleh karena itu, linearitas amplitude getaran dipengaruhi oleh persyaratan rasio frekuensi yang diperlukan untuk memberikan respon linear. Mungkin terus materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai practical considerations for seismic instruments. Dalam materi di bab 11 ini, di mana bab 11 ini membahas motion and vibration measurement. Baik, dapat kita lihat, gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari seismic instrument yang menggunakan voltage driver potentiometer for sensing relative. Nah, di mana wadah pada instrumen tersebut dapat diisi dengan suatu cairan kental yang akan berinteraksi secara terus-menerus dengan bingkai dan masanya untuk menyediakan redaman pada sistem. Nah, hal tersebut karena massa potentiometer ini relatif besar dan sistem tersebut memiliki frekuensi yang lebih rendah. Nah, dengan demikian terdapat batasan pada pengukuran percepatan pada frekuensi. Nah, kemudian sini dapat kita lihat gambar di samping ini merupakan ilustrasi dari seismic instrument yang pengaplikasiannya itu digunakan untuk suatu perangkat sensor perpindahan, di mana dapat kita lihat sendiri di sini terdiri dari cantilever beam, terus ada strain gauge, dan hosing field with damping fluid. Nah,
Pada ilustrasi di samping ini dipasang sebuah strain gauge di setiap sisinya untuk merasakan strain pada balok yang didapat dari perpindahan getaran massa. Nah, kemudian output yang didapat dari strain gauge ini dihubungkan ke rangkaian jembatan yang akan digunakan untuk menunjukkan perpindahan yang relatif antara massa dan bingkai. Nah, frekuensi alami pada sistem tersebut ini cukup rendah, dan frekuensi tersebut ini dihasilkan dari balok cantilever yang besar untuk mengakomodasi pemasangan resistance strain gauge. Nah, dapat kita lihat gambar ini merupakan ilustrasi dari pengaplikasian seismic instrument yang digunakan sebagai transducer piezoelectric, yang dimana di gambar ini terdapat ada housing filled with tapping fluid dan juga piezoelectric crystal di bagian bawah sini. Nah, frekuensi alami setinggi 100 kHz ini serta seluruh instrumen yang cukup kecil memiliki berat total ini sekitar 50 gram. Nah, kemudian alat piezoelektrik sendiri memiliki keluaran listrik yang tinggi, tetapi seringkali kurang cocok untuk mengukur frekuensi, yang dimana frekuensinya di bawah 10 Hz. Nah, kemudian perlu kita ketahui pengaruhnya atau influence-nya. Nah, seismic vibration atau getaran seismik ini dipengaruhi oleh suhu, yang dimana suatu perangkat yang menggunakan sensor perpindahan resistansi biasanya akan memerlukan koreksi untuk memperhitungkan suatu perubahan resistansi yang diakibatkan oleh suhu. Nah, kemudian redaman pada instrumen ini dipengaruhi oleh perubahan viskositas fluida atau kekentalan fluida yang ada di sekitar massa seismik. Nah, biasanya oli dengan basis silikon ini digunakan dalam pengaplikasian karena viskositasnya sangat bergantung pada suhu. Nah, salah satu cara untuk mengurangi masalah suhu dan viskositas adalah dengan memasang pemanas yang tahan listrik dalam fluida yang berfungsi untuk mempertahankan suhu pada nilai konstan terlepas dari suhu di sekitarnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Syarif Abdul Razak, NIM I04201137, akan mempresentasikan subbab yang kelima, sound measurement, pengukuran suara. Oke, next slide. Nah, suara. Suara ini berbentuk gelombang. Gelombang suara itu apa? Gelombang suara merupakan fenomena getaran. Nah, makanya itu pada subbab ini akan membicarakan tentang gelombang suara. Nah, dalam bab tentang pengukuran tekanan karena efek akustik biasanya diukur dalam hal fluktuasi tekanan harmonik yang mereka hasilkan dalam medium cair atau gas. Mereka juga dicirikan oleh fluks energi per unit area dan per unit waktu sebagai gelombang akustik bergerak melalui medium. Sebuah deskripsi matematika gelombang akustik yang berbeda akan diberikan kemudian di bagian ini. Ini adalah praktek standar dalam pengukuran akustik untuk menghubungkan intensitas suara dan juga tekanan suara untuk preferensi tertentu, nilai I0 dan P0, yang sesuai dengan intensitas dan berarti fluktuasi tekanan suara samar terdengar pada frekuensi 1000 Hz. Nah, di sini terdapat persamaan untuk mencari I0 dan P0. I0 itu bisa didefinisikan sebagai 10 pangkat minus 16 W per centimeter kuadrat, centimeter kubik. Sedangkan untuk P0 didefinisikan sebagai 2 kali 10 pangkat minus 4 dan per centimeter kubik, yang bisa disederhanakan menjadi 2,9 kali 10 pangkat minus 9 PSI. Di sini juga bisa didefinisikan intensity level yang bersatuan desibel itu sama dengan 10 log dikalikan I per I0. Dan pressure level juga yang punya satuan desibel didefinisikan sebagai 20 kali log P per P0. Nah,
ketika fluktuasi tekanan dan perpindahan partikel berada dalam fase seperti pada gelombang pesawat gelombang akustik, tingkatnya ini sama 10 log dikalikan 10 dikalikan log I0 sama dengan 20 dikalikan log P per P0. Oke, next slide. Nah, gelombang traveling plane dapat dijelaskan dalam hal perpindahan partikel pada jarak X dari sumber gelombang dan pada waktu T. Nah, bisa dilihat juga di sini terdapat persamaan untuk perpindahan partikel. Yang mana di rumusnya ini adalah perpindahan partikel sama dengan amplitudo dari perpindahan partikel dikalikan dengan cos dikalikan 2pi per lambda dikalikan CT dikalikan dengan kurung CT minus X tutup kurung. Seorang pengamat terletak pada jarak tertentu X dari sumber gelombang pesawat akan mengalami variasi periodik dari perpindahan partikel dan kecepatan. Observer lain yang terletak pada jarak X2 dari sumber akan mengalami gerakan periodik relatif yang sama. Namun, waktu absolut di mana titik maksimum dan minimum dalam gerakan terjadi akan bergantung pada jarak X2 dikurangi X1 dan kecepatan gelombang C. Amplitudo gerakan osilasi akan menurun dengan jarak dari sumber gelombang karena kental disipasi dalam cairan. Gelombang pesawat dijelaskan oleh EQ disebut gelombang perjalanan karena perpindahan partikel tergantung pada waktu dan jarak dari sumber gelombang. Gelombang perjalanan dapat digambarkan dengan cara yang sama untuk penyebaran gelombang silinder. Oke, next slide. Nah, fluktuasi tekanan karena bagian dari pesawat gelombang suara dapat dijelaskan dalam hal amplitudo perpindahan partikel melalui persamaan P sama dengan minus beta dikalikan dengan perpindahan partikel seperti yang dilihat pada persamaan ini, yang mana betanya ini dapat didefinisikan sebagai minus V dikalikan dengan turunan dengan yang diturunkan. Nah, intensitas gelombang suara dapat didefinisikan sebagai aliran energi persatuan waktu dan persatuan area. Intensitas ini adalah I sama dengan 1/2 dikalikan R densitas udara dikalikan dengan C dikalikan dengan perpindahan amplitudo perpindahan partikel kuadrat yang untuk artinya dapat dijelaskan pada penjelasannya. Oke, next. Selanjutnya adalah standing waves atau biasa disebut juga gelombang berdiri. Seperti kayak gelombang perjalanan seperti yang saya sebutkan dalam hal perpindahan partikel periodik dan kecepatan partikel periodik yang sesuai. Untuk kasus gelombang perjalanan amplitudo, perpindahan partikel adalah sama terlepas dari posisi X asalkan efek disipasi kental diabaikan. Nah, untuk yang perjalanan tadi nggak diabaikan, sekarang untuk yang ini efek disipasi kental diabaikan. Nah, untuk gelombang berdiri amplitudo, perpindahan partikel akan mengikuti variasi periodik dengan jarak X dari sumber suara. Pada panjang gelombang, 1/4 bahkan amplitudo akan 0. Dan pada panjang gelombang, 1/4 amplitudo perpindahan partikel amplitudo akan mengambil nilai maksimumnya. Untuk itu makanya gelombang berdiri ini berasal dari fakta bahwa amplitudo perpindahan partikel memiliki variasi periodik yang independen dari waktu. Jadi kita punya
ide bahwa gelombang berdiri dalam posisi tertentu. Gerakan partikel dalam gelombang berdiri mungkin diawali oleh persamaan perpindahan partikel sama dengan 2 dikali dengan amplitudo perpindahan partikel sin dalam kurung 2πx per lambda tutup kurung dikalikan dengan cos buka kurung 2 kali dikalikan pi dikalikan dengan ct per lambda ditambahkan dengan cons tutup kurung. Nah, itu untuk standing waves. Selanjutnya ada constant pressure sound field. Ini adalah gelombang tekanan suara konstan, jelas berbeda dari gelombang perjalanan atau gelombang berdiri. Dan ditemui di ruang gema yang dindingnya mencerminkan bagian utama energi gelombang menyerang mereka. Untuk kasus ideal energi sumber suara, didistribusikan seragam seluruh ruang gema sehingga cairan akan mengalami kompresi seragam dan ekspansi ke segala arah. Gelombang perjalanan dan gelombang berdiri mewakili bidang vektor, yaitu mereka bergantung pada arah di mana gelombang itu menyebar. Gelombang gema untuk kasus yang ideal terlepas dari jarak atau arah dari sumber suara, oleh karena itu mereka mewakili bidang skalar. Jelas tidak ada korelasi sederhana antara fluktuasi, tekanan, dan perpindahan partikel di ruang bebas, ruang gema. Oke, next. Selanjutnya ada psikoakustik faktor. Skala tekanan suara untuk sumber suara khas ditunjukkan pada figur 11.11. Mulai dari ambang pendengaran sampai suara intensif mesin roket, kita telah mencatat bahwa telinga manusia merespon secara berbeda terhadap frekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mentafsirkan respon telinga terhadap sumber suara tertentu, kita harus tahu distribusi suara atas seluruh spektrum frekuensi. Respon non-linear telinga telah ditentukan menghasilkan Fletcher-Manson kurva untuk sama keras ditunjukkan pada gambar. Menurut kurva, telinga jauh lebih sensitif terhadap frekuensi menengah daripada frekuensi rendah ataupun tinggi. Berdasarkan konsep-konsep, kita dapat mendefinisikan tingkat kebisingan sebagai ukuran relatif kekuatan suara yang dinilai oleh pendengar rata-rata manusia. Unit tingkat kebisingan adalah font yang didefinisikan sebagai kebisingan dalam font numerik sama dengan tingkat tekanan suara pada frekuensi 1000 Hz. Tingkat kebisingan dicatat pada kurva. Inspeksi kurva 40 font, kita menemukan bahwa sinyal pada 20 Hz membutuhkan SPL 94 desibel untuk suara sekeras sinyal memiliki frekuensi 1000 Hz dan SPL 40 desibel. Demikian pula sinyal pada 10 kHz membutuhkan SPL 46 desibel untuk terdengar sekeras sinyal pada 1000 dan 40 desibel. 1000 Hz dan 40 desibel. Next. Nah, selanjutnya ada sistem pengukuran. Sistem pengukuran suara khas suara ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Mikrofon yang sesuai digunakan untuk merasakan gelombang suara. Sebelum pengukuran dimulai, kalibrasi akustik ditempatkan di atas mikrofon untuk efek kalibrasi. Kalibrasi terdiri dari rongga khusus untuk mikrofon tertentu dan transducer yang akan menghasilkan tingkat tekanan suara yang dikenal dalam rongga untuk memberikan input tegangan mengemudi. Respon mikrofon terhadap sinyal kalibrasi dicatat pada meteran tingkat suara dan dengan demikian memberikan tingkat referensi untuk digunakan dalam membandingkan sinyal yang dihasilkan oleh bidang suara yang tidak diketahui. Nah, bisa dilihat juga untuk sistemnya itu kalibrasi mikrofon yang dikalibrasi akustik, kemudian sound level meter, kemudian octave band analyzer, kemudian masuk ke monitor headphone yang akan menghasilkan output. Nah, itu untuk sistem pengukuran. Dalam prakteknya mikrofon
dipasang langsung pada meteran tingkat suara atau dipisahkan dengan kabel penghubung untuk mengakomodasi beberapa tujuan pengukuran tertentu. Pengukur tingkat suara menggabungkan fungsi yang ditunjukkan di gambar, sebuah input preamplifier, sinyal yang feed switch-nya attenuator, yang mungkin bervariasi dalam angka 10 desibel. Sinyal kemudian diperkuat lebih lanjut dan 3 jaringan bobot standar memodifikasi sinyal sesuai dengan pendekatan ke kontur kebisingan standar. Karakteristik frekuensi respons jaringan ditunjukkan pada gambar. Skala A mendekati kontur 40 volt dan digunakan untuk tingkat di bawah 55 desibel. Skala mendekati kontur 70 volt dan digunakan untuk tingkat antara 55 dan 85 desibel. Akhirnya, skala C digunakan di atas 85 desibel dan menyediakan kurva respon yang cukup datar. Hasil dan jaringan bobot diamati pada indikator mandiri atau direkam dengan berbagai jenis perangkat digital eksternal. Memeriksa kurva A, kita menemukan bahwa itu melemahkan sinyal oleh sekitar 54 desibel pada 20 Hz yang sesuai dengan dorongan 54 desibel. Satu akan membutuhkan dalam kurva 40 volt 94 sampai 40 desibel untuk menyebabkan sinyal 20 Hz suara sekeras sinyal 1000 Hz. Perilaku serupa terlihat jelas pada untuk kurva B. Next. Seluruh spektrum suara sangat penting karena pengaruh frekuensi yang berbeda pada respon manusia. Untuk alasan ini, output dari meteran tingkat suara biasanya diberikan ke octave band analyzer, yang merupakan instrumen yang berisi amplifier, sirkuit filter standar, dan sirkuit meteran indikator untuk mengukur kekuatan sinyal di masing-masing passband filter. Oktav standar passband diberikan pada tabel. Keluaran dari mikrofon mungkin juga ditangkap dalam perangkat memori digital, dan analisis Fourier dilakukan untuk menentukan isi frekuensi ketika gelombang kompleks diukur. Analisis demikian dapat cukup berguna untuk memeriksa gangguan bicara dan mungkin menyarankan langkah-langkah terapi yang tepat. Perekam digital menawarkan kesempatan untuk merekam sumber suara untuk kemudian ditampilkan dan analisis komputer. Next. Nah, selanjutnya ada acoustic properties of material. Salah satu tujuan penting pengukuran akustik atau pengukuran suara adalah spesifikasi dari sifat penyerapan suara bahan. Dengan tersedia informasi seperti ini, insinyur akustik kemudian dapat memilih bahan yang tepat untuk mencapai tujuan lingkungan dalam pengendalian kebisingan atau desain arsitektur. Ada banyak faktor rumit yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan isolasi suara. Kita akan membahas hanya 2 parameter yang menarik pada perhatian bersama. Nah, koefisien penyerapan suara didefinisikan sebagai alfa. Alfa ini adalah koefisien penyerapan suara sama dengan energi suara yang diserap per insiden energi suara di permukaan. Nah, koefisien penyerapan sangat tergantung frekuensi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti porositas permukaan, ketebalan material, kekakuan material, dan lain-lain. Bergambar menggambarkan ketergantungan frekuensi untuk bahan penyerap pertengahan dan tinggi. Karakteristik penyerapan dari beberapa jenis bahan yang berbeda ditunjukkan pada gambar. Panel kayu yang lebih kaku secara substansial kurang efektif sebagai penyerap daripada bahan berpori. Secara umum, bahan kaku adalah penyerap suara yang buruk karena mereka memiliki kemampuan untuk bergetar dan remit suara. Sebuah bahan yang sangat lembab, tidak kaku seperti lembaran berpori, atau untuk tingkat yang lebih rendah. Perakitan diwakili oleh kurva B pada gambar 11.17. Lebih efektif dalam menyerap insiden gelombang suara.
Selembar baja tipis dipasang dengan cara tanpa tenda akan menjadi penyerap yang sangat buruk karena kemudahan yang mungkin diatur menjadi getaran. Analisis Fourier spektrum frekuensi untuk transmisi dan penyerapan dapat menunjukkan cara untuk meningkatkan kinerja berbagai bahan. Nah, untuk selanjutnya ada noise reduction coefficient. Karena karakteristik penyerapan suara bahan sangat tergantung pada frekuensi, beberapa parameter rata-rata harus dipilih yang mewakili perilaku materi atas seluruh spektrum frekuensi. Seseorang dapat memilih rata-rata terintegrasi dari koefisien penyerapan. Tetapi praktek yang diterima adalah mendefinisikan koefisien pengurangan kebisingan. Yang mana koefisien pengurangan kebisingan ini dapat didefinisikan sebagai sigma koefisien penyerapan suara dari material pada 250, 500, 1000 dan 2000 Hz per 4. Dan demikian, koefisien pengurangan kebisingan dapat ditentukan dengan mengukur koefisien penyerapan pada 4 frekuensi tes dan dengan mengambil rata-rata aritmatika mereka. Perlu dicatat juga bahwa definisi ini tidak mempertimbangkan karakteristik penyerapan pada frekuensi rendah yang biasa kita sebut, bisa disebut juga kita sebut 125 Hz, itu frekuensi yang rendah. Untuk alasan ini, perbandingan bahan atas dasar koefisien pengurangan kebisingan mungkin menyesatkan jika karakteristik penyerapan pada frekuensi rendah atau rendah adalah kepentingan tertentu. Inkonsistensi tertentu dalam hadir dalam data yang diterbitkan koefisien pengurangan kebisingan karena pengaruh pemasangan sampel dan prosedur pengujian pada pengukuran akhir yang dilaporkan. Oke, next.